Wih, sama guys. Nah, setelah kita buka AutoCAD, kita klik new, udah langsung new, kemudian ke unit, ketik aja unit. Nah, ini dia unit, kemudian spasi. Nah, ini kalian bisa atur untuk eh, desimal, kemudian untuk angka itu 3 angka belakang koma kita pakai milimeter sama standar internasional. Oke, nah ini udah. Kemudian hal yang pertama tuh kalian bisa untuk membuat kotak dengan isi X dalam. Yang pertama kita rectangle, RSI ya, klik, kemudian tarik. Di sini kita pakai 50 link 50 minimal 50. Oke, sudah. Kemudian ngeblok, kita paste. Nah, setelah dapat dua kotak seperti ini, kemudian kita akan bentuk X, kita cari line, kemudian spasi, tarik ujung dengan ujung, escape lagi kita cari line, spasi. Nah, ini dasarnya. Oke, kemudian kita copy, paste lagi. Nah, ini untuk kolomnya nanti, kolom temboknya sudah. Kemudian di sini nanti kita akan membuat untuk stop kontak, titik lampu, dan juga saklar. Pertama kita bisa buat titik lampu, kita cari circle, circle. Ini dia circle, kemudian cet spasi, cari tengah-tengahnya, tarik sama pasin di ujung. Oke, nah sudah. Jadi seperti ini. Kemudian kita hilangkan yang tidak perlu, kita gunakan dengan trim. Kita gunakan trim, tinggal hapus saja, tarik, ini juga tarik, ini tarik. Nah, udah dapat lampu. Oh ya, jangan lupa untuk men-save filenya. Ini save-nya bebas. Ini di mana? Ini aku taruh di download misalkan. Oke, sudah. Kemudian ini bisa kita copy lagi dan paste. Sekarang kemudian kita akan buat stop kontak. Oke, stop kontak. Kita kompas yang bulat tadi ini. Kemudian kita cari line, tarik. Nah, ini kalian pencet tab dulu, derajat ini, cari 0, kemudian tab. Kemudian untuk ukuran panjang ke samping, kasih 60 aja. Enter, kemudian escape. Kemudian line lagi, kemudian spasi, cari tengah, tab 180. Oh, sorry, kelebihan. 180, kemudian tab lagi, ini 60, ketik. Kemudian enter. Nah, jika sudah sampai sini, kita tarik lagi line untuk ke atas dengan derajatnya itu 90, dan tab lagi 60 juga kasih. Nah, udah seperti ini. Dan lagi cari line, kita cari line, kita ketik lagi line. Nah, kemudian cari tengah-tengah sini. Oke, tengah-tengah atas ini. Kemudian ingat derajatnya 0, tab lagi. Di sini kita kasih 30 ya, cukup. Di sini juga, kemudian lanjut lagi di sebelah kirinya. Sama juga. Tab 180 derajat, kemudian di sini 30. Bentar. Kita tinggal menghapus yang tidak perlu, kita pakai trim.
Udah jadi lambang atau simbol dari stop kontak. Setelah ini kita akan membuat saklar. Oke, di sini kita kopas dulu yang bulat tadi itu, kita taruh sini. Sudah, kemudian kita cari line, spasi, tarik berapa ya? 40 aja cukup. 40, kemudian tab, di sini kita kasih derajatnya 45 derajat, kemudian enter. Nah, udah. Kemudian di sini kita kasih derajat panjangnya itu 20, derajatnya itu 45, kemudian enter. Kemudian escape untuk menghilangkan ini. Nah, sudah. Di sini bisa kita kopas lagi. Ini untuk saklar tunggal udah jadi. Kemudian di sini kita akan buat saklar ganda. Tinggal ketik line, tarik. Di sini kasih berapa tadi? 40, kemudian tab 135, kemudian enter. Nah, di sini derajatnya sama juga dengan panjangan 20, tab, kemudian 135, kemudian enter. Kemudian pencet escape pada keyboard. Nah, kemudian kita trimkan saja, trim, tinggal hapus, ini juga hapus. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut untuk mendesain yang ukuran 4x6. Ini copy kolomnya. Kita mendesain di sebelah sini, boleh. Oke, kemudian kita cari rectangle lagi, RSC. Nah, ini spasi, kemudian kita cari ujungnya. Nah, oke, kemudian di sini kita tarik. Untuk panjang ke samping kasih, karena 4x6 di sini 400. Kemudian di sebagian untuk yang ke bawah ini 50. Bentar. Ini udah. Kemudian kopas lagi yang kotak tadi itu. Nah, ini. Nah, sebenarnya berbeda kalau ngeblok dari kanan ke kiri. Kalau dari ngeblok dari kanan ke kiri itu semuanya ikut kepilih. Kalau misalkan dari kiri ke kanan itu sampai ke batas tertentu aja yang dia pilih. Nah, seperti ini. Kita copy, kemudian kita pastekan. Nah, gini paskan dengan ujungnya. Oke, nah, udah. Dan save. Kita buat lagi rectangle. RSC, spasi. Nah, di sini untuk lebarnya 50. Kemudian di sini 600. Enter. Copy lagi kotaknya. Kemudian paste. Kita move, move, cari pencet ya ujungnya, kemudian samakan dengan ujung. Nah, sudah. Nah, jika sudah, ini tinggal kopas saja. Ini blok dari kiri ke kanan tuh, maksudnya tuh pencet dulu, pencet, klik sekali. Nah, ini dari kiri ke kanan, blok. Kemudian copy, kemudian paste. Oh, ini bisa dihapus saja ini kotak di sini. Delete, kemudian lagi blok, kemudian move. Ini dia. Nah, sudah. Kemudian ini juga kita blok dari kanan ke kiri.
rectangle ya, kemudian paste. Nah, sudah jadi. Sebenarnya terserah kalian juga mau bentuknya portrait seperti ini atau misalkan juga landscape, bebas saja. Kalau landscape tinggal rotate saja. Kita rotate misalkan di sini itu sebesar 90 derajat, enter. Nah, kita move. Ini terserah seni kalian sendiri aja, bebas gimana kalian enaknya ngelihat pandangan untuk ngedesain ruangannya. Kemudian kita hatch untuk temboknya, ketik hatch. Nah, hatch kemudian spasi, kalian tinggal klik aja temboknya, klik 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 lagi di sini juga klik. Nah, cara mengubah tampilan, maksudnya itu mengubah jenis hatchnya tuh kalian bisa cari di sini. Ini kalian scroll, bisa pilih apa aja. Mungkin yang ini garis-garis samping. Nah, cara merubah itu apa? Kepadatan dari garis-garisnya ini itu bisa dimainkan yang ini yang di bawah angle nih. Kalau semakin dia kecil nilai, maka dia tuh akan semakin rapat dari garis-garisnya tersebut. Jika semakin besar nilainya, kayak tadi kan tuh 0,8 ya, ini aku coba jadiin 1, bakalan dia tuh tembok tuh semakin garis-garis hatchnya tuh semakin melebar. Seperti itu. Bebas kalian mau hatchnya kayak gimana, terserah kalian. Nah, berdasarkan perhitungan yang tadi itu 4 kali 6 ya. Oke, sebelum di sana kita dim dulu agar kita bisa ngecek dengan ukuran yang telah kita buat. Caranya itu kita ketik dim. Sudah, oke, kita ketik dim kemudian spasi. Di sini kita bisa ke ujung ke ujung, paskan. Nah ini kan masih kecil ya, kita blok, klik kanan, masuk properties. Nah, kita cari yang teks. Nah ini dia teks height nih. Ini kita ubah jadi 30 mungkin, enter. Oke, di sini udah cukup, jadi 30 udah besar kok. Kemudian kita hatch lagi di sini. Hatch. Oke, di sini kita cari ujungnya. Sorry. Kita ulang lagi, hatch. Di sini di samping ada dulu. Sorry, kok hatch? Dim. Sorry nggak fokus. Dim. Kita dim. Di sini dulu. Nah, kita cari ujung ini ke ujung sini. Ujung yang di sini. Nah, ini tarik. Bisa samain sama yang di sini. Ya, kita klik. Oke, di sini kita blok. Klik kanan ke properties. Kemudian kita cari ke teksnya itu 30 tadi, enter. Nah, untuk panah dari dim itu bisa juga dirubah. Ini line arrow, kemudian arrow size kalian ubah jadi misalkan 20, kemudian enter. Nah, ini dia ada tanda panah seperti ini. Di sini juga bisa kalian ubah, di sini properties, cari line arrow-nya. Ini arrow size bisa jadi 20 atau 30, bebas terserah kalian. Di sini kayaknya cukup 10 aja deh atau 5. Oke, kemudian yang di sebelah sini kita dim juga. Dim spasi. Untuk setelah kalian ngetik itu sebenarnya cukup kalian pencet spasi aja udah pasti gini. Nggak usah kalian klik lagi cari pakai mouse, kalian cukup spasi aja udah pasti kok. Nah, sudah. Kemudian
kita blok, klik kanan properties, kemudian cari lagi ukuran teksnya, ini misalkan 30 kayak tadi, kemudian sudah kita enter. Nah, dia besar, kemudian nilai arrow-nya kita ukurannya ubah jadi 20, kemudian enter. Nah, ini dia arrow-nya udah mau besar. Oke, jika sudah seperti ini, mungkin heads-nya aku rapiin lagi. Jadi ukuran 1 ya. Oke, jika udah jadi seperti ini, selanjutnya tuh karena perhitungan tadi itu yang untuk ukuran 4x6 itu didapat bahwa minimal 3 lampu terpasang di ruangan. Kemudian kita ini kan, nah sebelum kita pasang-pasang kita ingat dulu kasih layernya. Apa fungsi layer ini? Biar bisa kita bedain yang mana frame-nya nanti sama komponen-komponen dalamnya. Oke, kemudian aku ulang ya. Kemudian di sini cari layer property, kemudian klik layer property ini, bakal muncul kayak gini. Kemudian taruh kursor kalian di sini. Sudah, kemudian kita klik kanan. Nah, cari new layer. Kita klik. Nah, akan muncul layer 1. Terserah kalian mau ngasih apa. Di sini tembok. Di sini lagi new layer, ntar komponen, kemudian di sini ntar new layer lagi wiring atau perkabelannya, kemudian di sini juga new layer untuk frame, dan enter. Nah, di sini untuk kita kemudian close, cara untuk memindahkan ke layer tersebut, kalian blok dulu ini tadi aku mau masuk dari layer 0 aku mau masukin ke tembok, ini dia. Nah, udah dia di layer tembok, kemudian escape lagi. Nah, sekarang mau masang lampu, kita blok ini, kopas, CTRL-C, kemudian ke sini CTRL-V. Kita bisa taruh di mana aja ya, terserah. Misalkan di sini. Nah, walaupun 3 lampu ya, ini kalian bisa menghias kamar kalian sendiri, bisa lebih dari 3 lampu. Misalkan kayak gini aku hias. Misalkan aku pasang di sini 6 lampu downlight. Oke, 6 lampu, terserah kalian aja. Kemudian kita akan pasang di sini itu adalah oh ya, jangan lupa untuk pindahkan ini komponen ini ke layer. Ini blok, kemudian pindahkan ke komponen. Escape ini juga pindahkan ke komponen. Oke. Kemudian ini kita kopas. Ini misalkan di sini bakalan ada pintu di dekat apa ya? Dekat kolom temboknya. Kita bisa taruh di sini. Nah, lanjut kita akan wiring. Kita pindah dulu ke layer wiring. Kemudian kita klik line, spasi. Mungkin di sini aku kepinginnya tuh kayak selang-seling kabelnya. Jadi ini tarik sini, derajatnya nih 0. Tap lagi. Untuk ukurannya apa, panjangan ini bebas, terserah kalian aja. Ini klik ke bawah. Derajat, kemudian tab, yang penting sini derajatnya aja tuh 90 biar bisa tidak mereng ya. Wiringnya, kemudian di sini kita belokkan atau bisa nyatuin sini boleh, tapi aku pengennya tuh aku belokin aja. Nah, kemudian ini ke sini, ini bisa tarik.
dia mau lurus. Ini aku tarik juga line ke sini, ini tengah-tengah, habis itu tab untuk derajat ini 180 derajat, 180 derajat, kemudian spasi. Nah di sini bisa klik, nah skip. Udah, kemudian di sini aku mau lanjut wiringnya. Di sini lagi pencet ketik line, spasi lagi, kemudian di sini kita tarik garis. Ya ingat derajat. Kemudian di sini ini masih mereng ya, mungkin cara lurusnya nilai tab 90 derajat. Nah kira-kira segini. Nah ini aku maksud nggak boleh kayak gini, kita harus buat jumper. Kita cari circle, kemudian di sini cari tengah-tengahnya. Nah ini bebas ukurannya berapa, terserah kalian. Di sini mungkin 15, kemudian enter. Oke, kemudian kita trim, spasi, ini hapus. Oke, ceritanya loncat ya gitu ya kabelnya, jumping, namanya juga jumper. Oke, kemudian di sini aku mau nyambungin lagi ke atas, kita cari line, spasi, ini sambungin, kemudian tab 90, tab. Oke, kemudian di sini, nah ini kita sambung ke sini. Oke, ini juga sambungin. Nah ini kita jumper circle, udah circle, kemudian di sini cari tengah-tengah, tarik, kayak tadi sama aja 15, kemudian enter. Di sini trim, spasi, kita hapus, kemudian escape. Sudah, wiring lampunya sudah. Nah maksudku layer itu apa, misalkan di sini wiringnya aku mau ngubah warna. Cara ngubah warna biar kalian gampang ngeliatnya, ini wiring, kemudian klik yang putih ini, kalian bebas mau warnain apa, misalkan aku pinginnya hijau, kalian oke. Nah dia bakal hijau, jadi kelihatan kabel itu yang mana aja. Kemudian misalkan aku pengen ngubah untuk komponen itu warna apa ya, warna oranye atau merah ya, merah, oke. Nah, dia pasti merah. Yang di sini juga ikut dia merah gitu. Habis itu kita lanjut untuk masang stop kontak. Oh merah nggak terlalu kelihatan deh, ubah ke biru, mungkin biru muda. Nah ini kelihatan ya. Nah di sini kita ubah, kita copy stop kontak, ulang lagi, copy, kemudian kita paste. Mungkin kamu pasang di sini, sama aku pengen masang di pojok atas sana. Nah caranya ngerotate itu kayak gimana, misalkan kita di sini, ini kalian blok dulu cara rotate nya, kemudian klik kanan, ada rotate ini, kemudian kalian bisa di sini, yang bagian di sini, yang bagian mana aja boleh. Ini ketik 90. Oke, cara lain juga bisa, mungkin berapa derajatnya,
tok ketik rotate spasi mungkin jadi berapa ya, 180 derajat, enter. Nah, dia akan kebalikannya. Bebas, kalian tinggal mainin derajat-derajatnya aja, kemudian kita move yang ini. Udah. Nah, aku mau masang 3 deh sekalian dah. Kemudian M move. Sebenarnya kalau kalian udah ngetik nih move, ini nggak usah kalian tarik lagi kursor kalian untuk ngeklik, kalian tinggal klik pencet spasi jadi keyboard kalian. Move, kemudian di sini kita cari ujungnya, di sini kita taruh di ujung sini. Dah. Save, kemudian pindah ke layer wiring, kemudian ketik line, spasi, di sini tinggal tarik aja, langsung sambungkan antar gini, antar stop kontak, line lagi, spasi. Nah, sudah. Kemudian di sini kita akan pasang sumber atau di luar. Mungkin kita bisa rectangle. Sebenarnya sekreatif kalian aja sebenarnya. Ini ubah ke komponen lah. Sekreatif kalian aja, mau nambahin pintu atau jendela itu terserah kalian. Ini ukurannya sebenarnya bebas aja, bisa mungkin 60 kali 60. Nah, ini. Kemudian di sini kasih tulisan, cara ngasih teks ya. Ini klik yang kayak A ini, huruf A, teks, kemudian agak ini dikit. Nah, di sini kita ketik DP. Oh ya, bisa juga buat layer baru. Oh, ini layer teks khusus untuk teks aja. Oke, kemudian close. Blok ini masukkan ke teks. Oke, sebentar. Baterai. Cut singkat ditutup. Oh iya. Oke, jika sudah, kemudian cara untuk memperbesar tulisan kan bisa skill SC. Skill ini, nah ini klik skill, kita kemudian klik spasi, tarik, terserah kalian mau seberapa ukuran besar. Blok lagi, kita move, spasi ini bawa sini. Oke, kemudian kita blok nih, mungkin teks nih warna apa ya, nah oke, kemudian pindah lagi ke layer wiring, ketik line, kemudian di sini kita tarik dari ujung sini ke ini derajatnya 90 ke DP ini. DP ini maksudnya sumber ya. Kemudian line kita tarik 90 juga derajatnya 90. Sorry. Di sini nanti sini. Oke, jika sudah tersambung, kemudian kita akan membuat frame ya.
frame untuk kita cetak ukuran 4. Cara buat framenya ini kita pindah dulu ke layer frame, kemudian kita ketik rectangle. Oke, jika sudah, klik spasi, kemudian kita klik aja di mana aja bebas. Ini ukurannya itu adalah 29,5, kemudian tab di sini 21. Oke, jika sudah di blok, kemudian kita scale SC spasi, mungkin 1:50 aja cukup ya, karena satu ruangan kecil aja. Ini kita ketik 50, kemudian enter. Jika sudah, ini blok, kemudian copy, kemudian paste. Jika kalian ingin bentuknya kayak gini boleh, atau mungkin bentuknya itu misal ini kita bentuknya landscape, misalkan rotate. Nah, di sini misalkan berapa ya, 90 derajat, dan enter. Nah, misalkan kayak gini, bebas saja, tergantung kalian aja. Kita move di sini misalkan, nah bebas, terserah kalian yang mana aja. Misalkan aku yang ini, aku kepengen ini yang ini nih, kemudian aku pengen hias ada nama atau apa, bebas. Sebenarnya ada juga pengaturan buat table. Ini dia di home, kemudian ini ada table, ini yang di sini table. Kemudian kita bisa kolom ini, kemudian kita bisa ini untuk kolomnya itu berapa ya, mungkin ada nama, nim, sama jurusan ya, atau apapun bebas. Di sini untuk barisnya itu 2, mungkin title ini nggak usah dah, header aja. Di sini data, kemudian oke. Nah, sudah oke. Nah, ini dia tabelnya guys. Kita move, kita blok, kemudian move. Oke, sudah. Misalkan kalian ingin ngapus, kan cuman perlu berapa ya, tabel sini ini kan pengen hapus, kalian tinggal delete blok, kemudian kita akan delete ini dia, delete kolom. Sorry, kelebihan. Nah, udah, kita ulang lagi ya, dari blok, kemudian ini ada di bagian atas nih, delete kolom, klik sekali, tak. Nah, udah. Pengen rapiin lagi juga, pengen hapus lagi 2 baris, boleh. Blok itu dari dalam aja ya, jangan dari luar. Kalau dari luar semua kena. Blok dari dalam. Tak, nah, kemudian delete rows. Oke, dah. Ini kemudian blok, kemudian move. Kita move di sini. Nah, misalkan di sini isinya tuh nama, consider. Di sini kita bisa atur untuk di tempat-tempatnya itu, misalkan di middle center. Kemudian untuk ukurannya, ukuran teksnya gimana kak?
ukuran teksnya. Kita klik 2 kali dah, kemudian di sini kita perbesar lagi, misalkan 20 seberapa ya? Sorry. Kok ke sana malah jadi. Klik 2 kali di sini. Kemudian ada bagian atas ini blok, kemudian ketik 20. Oke, udah 20 baru enter. Nah, itu udah jadi besar. Klik 2 kali, mungkin di sini 6. Di sini juga bisa CTRC, CTRV, sorry, CTRC dulu. Kemudian klik kolom ini, kemudian CTRV, tinggal ubah aja. Klik 2 kali, ini name, kemudian escape. Oh yes. Kemudian di sini apa ya? Nama, name, sama nilai gitu misalkan. Close header. Nah, gimana cara memanjanginnya kok? Namaku panjang. Itu misalkan. Ini tarik aja. Nah, kita ulang lagi. Kita mungkin di sini klik blok, tarik. Nah, udah. Ini juga klik, kemudian di sini tarik. Ini kurang juga. Udah, di sini copy, di sini paste namanya. Oke, kemudian close. Sehingga paste, kasih name, dan close. Oke, dah. Nah, jika sudah, kalian tinggal print. Cara ngeprintnya jadi PDF, CTRL plus P. Udah, kemudian untuk printer atau plotter ini kita DWG to PDF. Oke. Kemudian di sini untuk paper size-nya aku pakai yang ISO 4. Kemudian di sini kita pilih Windows. Sini klik dari ujung frame ini. Ini dia gunanya buat frame biar mempermudah untuk percetakan. Ini center, landscape. Ini untuk jadikan monokrom. Jadi template oke. Dan oke. Dan di sini aku mau taruh di download sini. Namanya bebas aja. Save. Nah, udah jadi. Nah, apa yang terjadi jika aku nggak monokromin? Coba ya. Windows. Misalkan none, gitu ya. Oh, sorry. Ini DWG to PDF. Kemudian none, misalkan. Oke, di sini tadi download. Save. Nah, dia akan berwarna di sini. Nanti ini kalau kalian print ini nggak bakalan kelihatan di kertas. Kelihatan kecetak sih, cuman tipis. Itu lebih baik hitam putih aja. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.